Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang pantas terucap dari seorang muslim melainkan ia harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, hidayah, taufik yang Allah limpahkan kepada kita semua. Hari ini Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan salat Jumat. Tatkala mungkin di luar sana masih banyak saudara muslim kita yang belum juga tergerak hatinya untuk bisa melangkahkan ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang telah Allah syariatkan kepada kita dan seluruh kaum muslimin, yakni melaksanakan salat Jumat. Maka bagi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa meningkatkan iman, ilmu dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga naik derajat takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan terbaik sepanjang masa, uswah karena beliau memberikan contoh yang baik, qudwah karena beliau menjadikan dirinya sebagai contoh terbaik, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umat beliau yang senantiasa istiqomah di atas jalan sunnah sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah izinkan kita masuk ke dalam jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kami menyadari bahwa hari ini mungkin ada sedikit perbedaan di kalangan kaum muslimin, tapi satu hal yang harus kita sepakati bersama bahwasannya setelah ikhtilaf tidak boleh ada iftirak. Setelah adanya perselisihan pendapat tidak boleh adanya perpecahan. Inilah nasihat daripada guru-guru kita semua ketika menyikapi adanya perbedaan. Maka bagi siapapun yang hari ini sudah menetapkan bahwa ini adalah satu Syawal, maka kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan bagi siapapun yang hari ini belum menetapkan satu Syawal atau masih 30 Ramadan, mudah-mudahan kita semua mampu maksimalkan kesempatan-kesempatan yang terakhir, detik-detik terakhir yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan pahala dan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif tulisan Ibnu Rajab Al-Hambali yang mungkin banyak dikutip oleh ulama-ulama kita, ketika beliau mengatakan laisal 'aid liman labisal jadid innal 'aid liman ta'at tazid. Laisal 'aid liman tajammala libasa waruku innal 'aid liman ghuffirat dzunub. Ketika datang di hari akhir Ramadan, maka semua orang telah berbahagia menyambut Idul Adha atau Idul Fitri, menyambut hari Id. Begitu berbahagia semua orang, maka Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan laisal Id, tidaklah disebut mereka itu berbahagia di hari raya. Tidaklah disebut mereka itu berhari raya di hari itu hanya disebabkan mereka itu menggunakan pakaian-pakaian yang baru. Jadi hari Id atau berhari raya itu bukan tentang baju baru. Tapi kata Ibnu Rajab, laisal Id liman ta'at tazid. Mereka
mereka yang berhari raya adalah mereka yang sudah bertambah ketaatannya setelah Ramadan datang kepadanya. Dan Ibnu Rajab mengatakan mereka yang berid itu, mereka yang berhari raya itu bukan tentang siapa yang berhias paling indah pada hari itu, bukan juga tentang kendaraan-kendaraan yang mewah. Karena banyak di antara kita mungkin yang berbangga dengan segala sesuatu yang ada pada diri kita di hari ini. Maka bukan itu kata Ibnu Rajab. Innal id liman ghufira dzunub. Orang itu disebut berhari raya, berbahagia di hari Id ketika dia sudah tahu bahwa dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini indikator untuk kita. Sebenarnya kita ini layak berbahagia atau tidak ketika hari ini? Mereka yang berbahagia di hari ini adalah mereka yang mendapatkan ampunan atas semua dosanya disebabkan dia berhasil menjalani Ramadan dengan baik. Mereka yang berhak berbahagia di hari ini adalah mereka yang setelah Ramadan datang mentarbiyah orang tersebut, maka ketaatannya semakin bertambah setelah Ramadan datang kepadanya. Maka setidaknya ada dua hal yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan Ramadan kepada kita. Yang mudah-mudahan yang menjadi tujuan Ramadan datang kepada kita ini benar-benar ada pada diri kita semua. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan perintah puasa, maka Allah mengatakan atau menutup kalimatnya dengan la'allakum tattaqun, yaitu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, salah satu definisi takwa adalah al-inabah ila daril khulud wal jafi ila daril ghurur. Mereka yang bertakwa kepada Allah adalah yang orientasi kehidupannya ila daril khulud, untuk kehidupan yang kekal atau kehidupan akhirat. Dan mereka yang menjauhi daripada kehidupan yang mampu menipunya, membuatnya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan datang, memberikan tarbiyah, melatih kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di 10 hari yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syadda mizarahu wa ahya lailahu." Nabi itu mengencangkan kain sarungnya, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi memutuskan sementara kehidupannya dengan dunia. Bahkan Nabi meninggalkan semua istrinya, menghidupkan malamnya dengan tilawatil Quran, dengan memperbanyak qiyamul lail, bermunajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan di setiap malam-malamnya, mengharapkan dapat keutamaan di antara malam-malam tersebut yang nilainya daripada 1000 bulan. Allah ingin mendatangkan itu kepada kita, merubah semua orientasi kehidupan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bekerja hanya semata untuk dunia, hari ini mulai diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menempuh pendidikan mungkin hanya untuk mendapatkan gelar, mulai merubah orientasinya, yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala jalur ilmunya. Mereka yang hari ini memiliki pangkat, jabatan dan lain sebagainya, dititipkan ilmu, dititipkan harta yang berlimpah mungkin, maka semua itu orientasi kehidupannya haruslah untuk negeri akhirat. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wa bataghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan dengan apapun fasilitas kehidupan yang Allah titipkan kepada kita, kenikmatan apapun yang ada pada diri kita, maka dengan itu carilah kebahagiaan negeri akhirat. Mungkin kita pernah mendengar hadis Ibunda Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat sampai kakinya bengkak. Ketika ditanya Ibunda Aisyah, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Mengapa harus sampai seperti ini? Bukankah kau orang yang maksum, dijamin terbebas daripada kesalahan?" Maka Nabi hanya mengatakan, "Afala akunu abdan syakur?" Tidakkah boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi kita beribadah kepada Allah juga dalam bentuk kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, mereka yang kufur kepada Allah adalah mereka yang tidak menggunakan fasilitas kehidupannya untuk mendekat kepada Allah SWT. Maka Allah ingin berubah ini.
membuat seorang muslim berubah orientasi kehidupannya dari hanya sekedar untuk dunia, menjadikan semua orientasi kehidupannya adalah untuk kebaikan di akhirat. Itu yang pertama. Layaknya seekor ulat merubah dirinya menjadi kepompong lalu kupu-kupu, merubah dirinya penuh dengan kebaikan setelah datangnya Allah. Itu yang pertama. Allah ingin membuat kita memiliki orientasi kehidupan itu. Bagaimana tidak, Pak? Nabi SAW mencontohkan setidaknya dengan 3 hal tentang dunia. Ketika Nabi berjalan dengan para sahabatnya, lalu melihat ada seekor bangkai anak kambing yang cacat, maka Nabi menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau belinya? Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang mau menerimanya dengan gratis? Para sahabat tidak ada yang mau menerimanya. Maka kata Nabi SAW, inilah yang kalian kejar semuanya. Jadi riwayat yang lain kata Nabi SAW, dunia tidak lebih daripada 11 sayap ekor. Seekor nyamuk, sayap sebelahnya tidak lebih mulia. Dunia tidak lebih mulia. Dan yang lain sebagainya. Diisyaratkan sebagai sarang laba-laba, rumahnya paling lemah dan tinggi, itulah dunia. Maka kita harus bergerak dari orientasi kehidupan kita hanya untuk dunia menjadi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang ingin Allah berikan kepada kita lewat tarbiyah Ramadan, Allah ingin meningkatkan semua kualitas ibadah kita. Karena tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu indikator bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah datangnya kebaikan-kebaikan. Min alamatil qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Dan di antara tanda-tanda kebaikan kita itu diterima oleh Allah, maka akan datang kebaikan-kebaikan setelahnya. Jadi kalau kebaikan kita selama Ramadan, amal soleh yang kita lakukan selama Ramadan, mungkin tilawah kita, mungkin shaum kita, mungkin infak kita dan lain sebagainya. Kalau kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka indikator yang paling kuat akan ada kebaikan-kebaikan setelahnya. Maka salah satu tanda Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasca Ramadan tetap akan ada kebaikan-kebaikan setelahnya. Kalaupun tidak bisa lebih daripada bulan Ramadan karena ruhnya memang berbeda, setidaknya janganlah berkurang. Kalaupun harus berkurang, janganlah sampai hilang. Berapa banyak, Pak, mereka yang selesai Ramadan tumbang di hari pertama. Mereka yang dawam dengan duha di hari pertama Syawal tidak ada yang melakukan duha dengan alasan sibuk, silaturahim dan yang lain sebagainya. Bahkan Al-Quran sudah tidak lagi dibuka di hari yang pertama di Syawal dan yang lain sebagainya. Kebaikan itu bukan lagi menunggu sebulan 2 bulan untuk hilang. Di hari pertama justru sudah semuanya tumbang. Itu perlu kita perhatikan. Maka Nabi mengisyaratkan ikat amalan puasa dengan cara melaksanakan Syawal untuk mengikat agar indikator ketaatan kita diterima Allah itu betul-betul muncul, yaitu muncul juga ketaatan-ketaatan yang lainnya. Kita dilatih selama ini melaksanakan qiyamul lail di awal malam agar nanti mampu kita laksanakan di akhir sepertiga malam. Saum kita selama Ramadan dilatih agar nanti kita juga bisa melaksanakan saum-saum yang lain. Mungkin Senin Kamis, mungkin Ayyamul Bid, mungkin juga Daud dan lain sebagainya. Infak dan sedekah kita dilatih sejak ini agar nanti pasca Ramadan tetap akan ada infak-infak kita yang lain. Karena min alamatil qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Tanda Allah menerima kebaikan kita akan muncul kebaikan-kebaikan lain. Maka pemahaman sebaliknya, tanda amalan kita diterima atau tidak diterima oleh Allah ketika kita tidak melanjutkan kebaikan-kebaikan itu. Makanya perlu diperhatikan. Siapa yang hilang setelah ini dari masjid, siapa yang hilang Al-Quran daripada dia baca, maka itu mungkin tanda-tanda bahwa amalan kita tidak diterima oleh Allah SWT. Dari mana para ulama menguatkan atau membuat kaidah ini? Dari hadis Nabi SAW. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri inna birra yahdi ilal jannah. Hendaklah
kalian melakukan kejujuran, karena kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kalian kepada surga. Jadi kebaikan selalu menghasilkan kebaikan setelahnya. Maka ini perlu sangat kita perhatikan. Jangan sampai kita diancam sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat An-Nahl ayat 92, wala taqulu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti perempuan-perempuan yang meminta lenah, membuat pakaian, menjahit pakaiannya. Ketika pakaiannya sudah selesai, dia merobek-robeknya kembali. Kita sudah memupuk ketaatan, membangun kesolehan yang luar biasa selama Ramadan. Harapannya adalah perlombaan sebenarnya justru pasca Ramadan. Maka mudah-mudahan kita semua mampu mempertahankan apa yang sudah kita perjuangkan selama ini. Kalaupun tidak bisa, jangan sampai hilang sama sekali. Malah yujibu kullu la yuzraku kullu. Kalau tidak bisa mendapatkan semuanya, mengerjakan semuanya, janganlah kalian tinggalkan semuanya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Dan definisi semampu kita ini adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh Abdullah Azam ketika diminta oleh komandan perang saat itu untuk semua pasukan berlari semampunya. Ada di bawah 1 putaran berhenti, 2 putaran, 3 putaran. Syekhuna Abdullah Azam berhenti ketika dia sudah pingsan. Ketika ditanya, kenapa kalau kita ini, kalau saya masih mampu berlari, berarti tandanya saya masih mampu melakukan itu. Ketika saya sudah pingsan, itu tandanya saya sudah tidak mampu. Maka jangan batasi kalimat mastata'tum kita. Lakukan saja semaksimal yang bisa kita lakukan kepada Allah, karena kita tidak tahu dari mana amalan bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, mari sama-sama kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dahulu para ulama sering mengatakan, seandainya Ramadan itu datang sepanjang tahun. Sebenarnya mereka sudah tahu bahwasanya Ramadan tidak mungkin datang sepanjang tahun. Lalu apa yang mereka maksud? Yang mereka maksud adalah seandainya semangat ibadah di bulan Ramadan datang sepanjang tahun. Seandainya semua semangat kita beribadah kepada Allah itu layaknya di bulan Ramadan sepanjang tahun. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan Ramadan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kepada siapapun yang berhasil melaksanakan semua ibadah-ibadahnya dengan dia mendapatkan gelar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu. Dan tidak ada bekal terbaik kita untuk menuju Allah kecuali dengan takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada bekal terbaik kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sisa-sisa Ramadan bagi yang masih melaksanakan Ramadan ini kita maksimalkan, karena innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amanah itu tergantung bagaimana akhirnya. Bagi mereka yang sudah melaksanakan ini, pastikan bahwa kita bukan orang-orang yang mencerai-beraikan lagi amal-amal kita. Karena apa yang sudah kita perjuangkan selama Ramadan, setidaknya mampu kita lanjutkan kebaikan itu. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang pernah kita lakukan selama Ramadan, setidaknya jangan sampai hilang sama sekali. Kalau mungkin kita 1 juz selama Ramadan, di luar bulan Ramadan jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran sama sekali, agar kita tidak termasuk ayat kita. Janganlah kalian seperti perempuan yang meminta lenang. Ketika sudah selesai pakaiannya, dia yang merobek-robek. Kita perempuan kita, kata Ibnu Katsir. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah. Kita sudah membangun keimanan kita luar biasa,
Tapi selesai Ramadan, kita langsung mencerai mereka kembali. Mudah-mudahan kita semua yang hadir adalah hamba Allah yang mampu tetap mendawamkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama Ramadan. Sampai kapan? Hatta ya'tiya al-yaqin. Sampai datang sesuatu hal yang yakin, yang pasti, yaitu mendatangkan kematian kepada kita. Jadi kita beribadah bukan hanya di bulan Ramadan, tapi beribadah sampai datangnya kematian kepada kita semua. Masyaallah muslimin rahimahullah. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang itu penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Inilah Sayyidul Ayyam. Inilah penghulunya, pemimpinnya hari-hari. Maka mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbil ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la